nasional dengan tema menarik investasi ke Pulau Flores. Tribunflores.com adalah portal ke-59 yang diluncurkan jaringan Tribun Network. Mari kita sambut pembawa acara kita, Delta Gonzales. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan Rahayu. Halo, selamat siang, apa kabar? Saya ucapkan terima kasih sudah hadir secara khusus untuk siang hari ini dalam acara launching Tribunflores.com dan tentunya webinar nasional dengan tema menarik investor ke Pulau Flores. Izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Delta Gonzales sebagai Master of Ceremony atau MC di acara siang hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat narasumber yang sudah hadir bergabung dengan kami di sini. Gubernur NTT Bapak Victor Bung Tilu Laiskoda, terima kasih sudah berkenan hadir. Dan saya juga akan mengucapkan selamat datang untuk Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Jerry Sambuaga, Ketua Kadin Indonesia, M. Arsyad Rashid, Ketua Direktur Utama Sido Muncul, Irwan Hidayat, dan juga kami turut mengundang 9 bupati yang ada di Flores, Bupati Ende, Haja Farha Ahmad, Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo, Bupati Manggarai, Heribertus GL Nabit, Bupati Manggarai Barat Edi Timur, Agas Andreas, Bupati Ngada Andreas Paru, Bupati Nagekeo, Johannes Don Boscodo, Bupati Flores Timur, Antonius HGG Hajon, serta Bupati Lembata, Thomas Ola Langodai. Dan hadir secara khusus, saya ucapkan selamat datang kepada CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi. Terima kasih Pak Dahlan sudah berkenan ikut hadir. Selamat datang pula yang terhormat News Director Tribun Network, Bapak Feby Mahendra Putra. Yang terhormat Commercial Director Tribun Network, Bapak Hadrianus Cipyantoro, dan tentu Komisaris Tribun Network, Bapak Sendri Janto. Yang kami hormati pula segenap pimpinan redaksi, General Manager News, Business Production, dan para manajer online Tribun Network seluruh Indonesia yang sudah hadir di siang hari ini. Serta terima kasih kepada pengurus dan manajemen KSP Kopdit Pintu Air Rotat Indonesia yang ikut bergabung dari 51 kantor cabang dan 26 kantor cabang pembantu di seluruh Indonesia. Serta juga Bapak Ibu dosen dan teman-teman dari mahasiswa Unipa yang sudah hadir di ruang virtual ini yang tentunya akan menjadi saksi launching dari Tribunflores.com. Sebelum seluruh rangkaian acara ini kita mulai, mari kita awali semangat nasionalisme di siang hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama dengan sikap sempurna. Baik, terima kasih.
Para hadirin sekalian, Tribun Network ini adalah jaringan portal media terbesar di Indonesia. Dari Aceh, di sana ada Serambi News, hingga Papua, yang ada Tribun Papua dan Tribun Papua Barat. Sekarang saya memakai baju dari Kabupaten Manggarai, dari Flores, karena sekarang kita akan menjadi saksi. Dengan bangga saya menyatakan, kita semua di sini akan menjadi saksi hadirnya tribunflores.com yang akan menjadi portal ke-59. Dan sebagai informasi untuk Anda, para hadirin, Tribun Network ini merupakan bagian dari Kompas Gramedia, dan sebelum bermetamorfosa menjadi Tribun Network, jaringan Tribun dikenal dengan pers daerah yang melakukan ekspansi bisnis surat kabar di seluruh Indonesia. Dan di tahun 2010 lalu, maksud saya, Tribun Network mulai membangun jaringan news portal online secara terus-menerus. Dan sampai dengan sekarang ini, tercatat jaringan Tribun dibaca sampai dengan 23 juta page views per harinya. Merupakan pencapaian yang sangat luar biasa, dan ini menjadikan Tribun Network sebagai news portal nomor 1 di Indonesia. Dan dengan spirit mata lokal menjangkau Indonesia, tentunya tribunflores.com akan menjadi mata Flores yang mampu untuk menjangkau Indonesia. Tanpa menunggu lebih lama lagi, secara simbolis kita akan melihat bagaimana prosesi peluncuran tribunflores.com. Untuk itu saya mengundang dengan hormat CEO Tribun Network Bapak Dahlan Dahi untuk menyampaikan sambutannya sekaligus secara simbolis meluncurkan tribunflores.com. Silakan Pak Dahlan. Baik, Delta, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang menjelang sore di Flores ya. Pak Gubernur, kita ketemu lagi ya, Bapak-bapak Bupati dari Flores, terima kasih banyak sudah berkunjung, Bapak-bapak pembicara juga sudah hadir. Teman-teman saya, para pimpinan di Tribun Network, baik yang ada di bisnis maupun yang ada di redaksi, para tamu, hadirin sekalian. Ya, saya luar biasa excited karena 2-3 bulan terakhir kita mempersiapkan Flores, dan saya menemukan Flores dari hal yang berbeda ya, dari apa yang selama ini saya pahami. Saya di Labuan Bajo 1 minggu lebih di laut ya, ada komodo, dan itu hanya ada di sana, nggak ada lagi di tempat lain ya. Ada migrasi burung dari pulau apa ke pulau apa yang kita saksikan pada panorama sunset ya. Saya kebetulan naik kapal ke sana, snorkeling, terumbu karang, selamnya, penyelaman juga bagus. Tapi ada ikan parimanta, itu yang luar biasa di Labuan Bajo. Dan saya kira hanya itu Flores, ternyata tidak. Flores punya daerah dingin dengan suhu 22 derajat saat ini, seperti di Bogor, ya, itu di Bajawa. Dan waktu saya di Maumere, saya menemukan kopi Bajawa yang paling enak yang pernah saya temukan. Gitu ya. Jadi bayangkan dari alamnya, kopinya, dan suhu 22 derajat. Tapi mereka punya, Flores punya Sumba yang iklimnya savana, itu di luar garis khatulistiwa, dan mataharinya lebih banyak bersinar sepanjang tahun daripada hujan. Lalu Pak Gubernur bilang, wow, kenapa Flores tidak menjadi sumber pembangkit listrik dengan energi sinar matahari? Ya. Lalu ke Manggarai dengan sawahnya, luar biasa, ada atraksi kuda di tepi pantai, gitu. Dan luar biasa Flores bagi saya ya, dengan mengeksplor itu semua. Tempat pendidikan suster paling baik di Indonesia ada di situ, dan suster dari Flores diekspor dengan guru-guru dari Italia, luar biasa. Pastor di situ sangat bagus, ada patung Yesus, Paus pernah berkunjung ke situ. Jadi Flores ini menurut saya sangat kompleks, jarang kita menemukan lokasi seperti ini ya. Ada sejarah, ada agama, ada budaya, ada masyarakat lokal yang luar biasa. Dan Pak Gubernur, satu hal yang saya sangat terkesan ya, kemarin saya baru ketemu dengan Gubernur Sumatera Selatan, hari ini saya ada di Lampung ya, nanti malam ketemu dengan Gubernur Lampung. Tapi saya sangat terkesan dengan kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Para pegawai, para tamu wajib memakai tenun Nusa Tenggara.
Bagi saya itu bukan soal tenunnya ya, tapi bagaimana ide itu mendorong orang memakai pakaian tradisional, lalu membangkitkan industri tradisional. Orang kemudian beli tenun. Seperti yang kita saksikan di Jawa, orang memakai batik dan industri batik kemudian tumbuh. Lalu dengan memakai tenun, maka tenun yang ada di mana yang ada di Nusa Tenggara bisa tumbuh. Ini yang saya tidak saksikan misalnya dengan sarung sutra di Sengkang, Sulawesi Selatan. Dan kalau kita ke kantor gubernur Sulawesi Selatan hari ini yang kita lihat adalah baju pegawai negeri. Tapi di Kupang itu tidak terjadi. Kita menyaksikan kebesaran Nusa Tenggara di sana dengan pakaian tradisionalnya. Jadi saya berharap bahwa apa yang saya lihat ya, yang merupakan sisi-sisi paling indah dari Flores bisa dibawa ke panggung nasional melalui Tribun Network. Dengan 100 juta lebih pembaca setiap bulan, rasanya kita bisa membawa wajah Flores ke panggung nasional dengan lebih paripurna, lebih holistik. Bukan cuma tentang orang Flores yang senang merantau, tapi juga tentang Flores yang mengirim pastor ke seluruh penjuru dunia, gitu ya. Dan buat saya itu luar biasa. Dan saya merasa sangat terhormat. Semoga itu bisa menjadi kontribusi paling besar yang pernah diberikan oleh Tribun Network untuk Indonesia, untuk Flores. Mengangkat keberagaman Indonesia, ya, mengakui keberagaman Indonesia, dan mendorongnya untuk berinteraksi secara dinamis untuk membentuk Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Saya rasa dengan demikian ya, kita ingin bahwa para pengusaha nasional datang ke Flores untuk melihat betapa pulau itu punya potensi yang luar biasa. Dan semoga Flores menjadi salah satu pulau yang makmur di antara pulau-pulau lainnya di Indonesia. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, saya nyatakan meluncurkan tribunflores.com. Mohon doa, semoga tribunflores.com bisa memberikan kontribusi untuk Flores, untuk Nusa Tenggara, untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tribunflores.com merupakan portal berita ke-59 Tribun Network. Eksistensi tribunflores.com sejatinya mampu mengangkat informasi komprehensif tentang segenap potensi yang dimiliki Flores, Nusa Tenggara Timur. Tentu saja dalam perspektif lokal untuk menjangkau Indonesia. Daratan Flores yang terbentang mulai dari Manggarai Barat, Manggarai Timur, Bajawa, Nagekeo, Endi, Sika, Flores Timur, hingga Lembata memiliki sumber daya dan kekayaan alam yang luar biasa. Siapa yang tak kenal Labuan Bajo di Manggarai Barat dengan ikon Pulau Padar dan komodonya. Tapi Flores tak semata Labuan Bajo. Pesona nan menakjubkan juga ada di Wairebo di Manggarai, kampung adat Bena di Ngada, tinju tradisional Etu di Nagekeo, Danau Kelimutu di Ende, patung Kristus Raja Maumere, Semana Santa di Larantuka, Flores Timur, hingga berburu paus di La Malera, Lembata. Di sektor pertanian dan perkebunan, Flores memiliki kopi Arabica Bajawa dan kopi Robusta Manggarai yang cita rasanya telah menembus pasar dunia. Belakangan vanili Sika dan jahe di Ngada juga menjadi komoditas yang mulai dilirik investor. Itu belum termasuk potensi kekayaan
Laut Flores yang berlimpah. Di sektor energi, Pulau Flores memiliki potensi panas bumi geotermal yang tersebar di 17 lokasi dengan sumber daya 402,5 megawatt of electricity dengan cadangan 427 megawatt of electricity. Karena potensinya yang besar itu, Pulau Flores ditetapkan sebagai Pulau Panas Bumi pada 19 Juni tahun 2017 melalui Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Seluruh deretan investasi tersebut kian lengkap karena dibalut entitas pluralisme yang telah menjadi urat nadi bagi 2,2 juta penduduk Pulau Flores. Menjunjung tinggi perbedaan, menghargai satu sama lain, jadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kerukunan antar umat beragama di Flores telah teruji zaman. Oleh karena itu, untuk mengurai potensi investasi di Pulau Flores, akan digelar talk show bersamaan dengan peluncuran tribunflores.com dengan tema menarik investor ke Pulau Flores. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, menyampaikan profesiat dan selamat atas berdirinya tribunflores.com melalui pemberitaan yang berimbang dan akurat serta terpercaya, memajukan pembangunan daerah dan masyarakat di Pulau Flores, khususnya Kabupaten Manggarai Barat, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Agas Andreas, Bupati Manggarai Timur, mengucapkan selamat atas hadirnya tribunflores.com. Semoga tribunflores.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Heribertus Nabit, Bupati Manggarai, menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas hadirnya tribunflores.com. Semoga akan menjadi media lokal yang menyampaikan kebenaran dan menjangkau semua kalangan. tribunflores.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Selamat datang tribunflores.com sebagai media berita berbasis online yang lahir di era teknologi digital. Semoga kehadiran tribunflores.com akan menjadi mitra strategis yang turut mengedukasi dan memberitakan kepada masyarakat hal-hal yang berkaitan dengan berbagai upaya pembangunan Kabupaten Ngada dalam bingkai Tante Nela Paris. tribunflores.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Dari Nagekeo, Jakarta Flores, saya Yohanes Don Bosco Do, Bupati Nagekeo, mengucapkan selamat atas dilansingnya Tribun Flores, mata lokal menjangkau Indonesia. Selamat datang dan menjadi salah satu saluran komunikasi
dan informasi tentang Nagekeo, tentang Flores, tentang NTT, tentang Indonesia. Dan diperkenalkan kepada semua pembaca, peminat Tribun Flores. Selamat atas dilansingnya Tribun Flores. Baik, sekali lagi selamat untuk lahirnya tribunflores.com. Untuk hari ini jangan sampai lupa tanggalnya, tertanggal 27 Januari 2022. Tentunya kita berharap mulai dari sekarang tribunflores.com ini mampu untuk menghadirkan informasi-informasi dan tentunya memberikan kontribusi yang besar dalam pemberitaan. Untuk selanjutnya saya persilakan Ketua MUI SIKA, Haji Muhammad Iksan Wahab, sebagai perwakilan tokoh lokal dari Flores untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Muhammad Iksan Wahab, sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sika. Berkenaan dengan launchingnya tribunflores.com, kami mengharapkan agar supaya pemberitaan berkenaan dengan Flores lebih kepada upaya untuk mempersatukan masyarakat Flores, karena keanekaragaman daripada masyarakatnya yang sudah turun-temurun dari nenek-nenek moyang dahulu. Semoga tribunflores.com menjadi media pemersatu antara umat beragama dan umat-umat lain dalam wadah persatuan dan kesatuan wilayah NKRI. Dan saya juga mengucapkan profisiat kepada tribunflores.com dalam launchingnya di Flores. Mudah-mudahan senantiasa memberikan pewartaan, memberikan informasi yang baik kepada masyarakat Flores. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan para hadirin, sebelum webinar ini kita mulai, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran berlangsungnya webinar sekaligus pengharapan dalam hadirnya tribunflores.com sebagai portal baru Tribun Network. Untuk itu saya akan mempersilahkan Uskup Maumere, Monsinyur Ewaldus Martinus Sedu PR untuk berkenan memimpin doa. Ibu Bapak, saudara-saudari, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa seturut agama dan keyakinan kita masing-masing, dan saya memimpin doa ini menurut agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas segala karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Dari kelimpahan kasih-Mu, Kau anugerahi persekutuan hidup yang luas, bangsa yang menjemuk, warisan kebudayaan yang kaya, bahasa untuk saling berkomunikasi, dan media massa komunikasi yang begitu mengagumkan, yang menghubungkan manusia satu sama lain dalam satu komunikasi yang tanpa batas ruang dan waktu. Ya Allah, Bapa dalam surga, dengan menganugerahkan kepada umat teknik-teknik media komunikasi yang begitu mengagumkan, Engkau mempersatukan umat manusia dalam dimensi-dimensi baru kehidupan dan membuat kami dapat saling membagikan peristiwa-peristiwa kepada seluruh bangsa manusia. Secara istimewa, ya Bapa dalam surga, kami bersyukur atas hari yang membahagiakan yang kini kami alami, saat di mana kami hendak meluncurkan media komunikasi tribunflores.com. Semoga dengan kehadiran media yang baru ini,
kami dapat saling membagikan kebenaran dan bersaksi tentang kebenaran di tengah realitas dunia ini. Kami bersyukur atas kehadiran media tribunflores.com ini yang Kau anugerahkan kepada bangsa ini, kepada kami di Flores ini, di Maumere ini. Kami berdoa semoga kehadiran media ini dapat menjadi sarana bagi umat untuk saling mewartakan kabar gembira yang sesuai dengan kehendak. Semoga semua orang yang terlibat dalam bekerja di dunia media komunikasi tribunflores.com ini boleh memiliki hati pengasih, jiwa besar, dan pikiran tenang supaya dapat menjadi pelayan-pelayan hidup yang benar. Doa dan permohonan ini kami serahkan kepadamu, ya Allah Tuhan kami, melalui perantaraan Kristus, Putramu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya Jafar Ahmad, Bupati Ende, mengucapkan selamat atas hadirnya media tribunflores.com. Semoga selalu menjadi media terdepan dan terpercaya di hati masyarakat Flores. Saya berharap dengan hadirnya tribunflores.com, pariwisata, seni, dan budaya semakin dikenal luas. Tribun Flores, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya menyambut baik usaha Pos Kupang ya, untuk lebih fokus pada wilayah-wilayah berkaitan dengan pemberitaan. Karena memang kita melihat bahwa dengan Pos Kupang saja, pemberitaan wilayah-wilayah menjadi sangat kurang dan menjadi tidak fokus. Dengan lahirnya Tribun Flores, saya menyambut dengan sangat baik, karena ini adalah usaha untuk lebih fokus pada wilayah-wilayah berkaitan dengan pemberitaan. Terima kasih Pos Kupang, selamat lahir Tribun Flores. Saya Agustinus Payangboli, sarjana hukum, magister ilmu politik, wakil Bupati Flores Timur. Dengan ini mengucapkan selamat datang media Tribun Flores yang secara khusus memberitakan fenomena-fenomena Flores dan Lembata. Jadilah media yang independen, akurat, dan terpercaya. Pesan saya, dengan hadirnya media Tribun Flores menjadi mitra pemerintah yang membangun. Jadilah agent of development, membangun Indonesia dari negeri Flores dan Lembata. Ketua DPRD Manggarai Barat, Martinus Mitar, menyampaikan apresiasi kepada tribunflores.com yang telah hadir di Kabupaten Manggarai Barat. Tentu kehadiran media ini sangat mengharapkan kiranya partisipasi dalam mendorong pembangunan Kabupaten Manggarai Barat merupakan tanggung jawab bersama. Kiranya Tribun Flores tetap menjadi obor rakyat untuk mengedepankan membela hak-hak rakyat dan mempercepat kesuksesan pembangunan demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Tribunflores.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Matias Masir, SPD, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, mengucapkan selamat atas hadirnya tribunflores.com. Semoga tribunflores.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Baik para hadirin, tentunya kita sudah sangat paham ya, Pulau Flores ini penuh dengan kekayaan alamnya yang bertabur tentunya, sudah tentu dari sektor wisata hingga sektor pertanian, perkebunan, serta kekayaan laut. Yang membentang dari barat ke timur, ada Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sika, Flores Timur, hingga Lembata. Dan SDM yang melimpah dengan heterogenitas yang tinggi, serta keberagaman masyarakat yang penuh dengan toleransi. Maka dari itu, webinar kali ini bertemakan menarik investor ke Pulau Flores yang akan secara live tayang di YouTube dan Facebooknya tribunnews.com. Namun sebelum webinar ini kita mulai, mari kita simak satu tayangan video berikut ini.
Inilah webinar nasional dengan tema Menarik Investor ke Pulau Flores. Webinar ini diselenggarakan sebagai bagian dari launching tribunflores.com news portal ke-59 Tribun Network. Keynote speaker kita hari ini, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtilu Laiskodat. Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi. Ketua Kadin Indonesia, Muhammad Arsyad Rashid. Direktur Utama Sido Muncul, Irwan Hidayat. Bupati Indi, Jafar Haji Ahmad. Bupati Sika, Franciscus Roberto Diogo. Bupati Manggarai, Heribertus GL Nabit. Bupati Manggarai Barat, Edi MD. Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas. Bupati Ngada, Andreas Paru. Bupati Nagikeo, Johannes Don Bosco Do. Bupati Flores Timur, Antonius HGG Hajon. Bupati Lembata, Thomas Ola Langodai. Webinar ini akan dimoderatori langsung oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febi Mahendra Putra. Saya Romo Alfons Segar, Vikjen Kuskupan Ruteng, menyambut dengan gembira kehadiran tribunflores.com. Semoga melalui tribunflores.com ini dapat membuat dan menyebarluaskan berbagai narasi yang indah dan benar tentang Flores yang bisa dibaca oleh semua orang di mana saja berada. Serta semoga tribunflores.com ini menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Romo Fidelis II, Ketua Majelis Pendidikan Katolik Keuskupan Maumere dan Kepala SMA Swasta Katolik Santo John Paul II Maumere, mengucapkan selamat dan profisiat atas kehadiran tribunflores.com di tengah-tengah media yang bermunculan pada saat ini. Semoga dengan kehadiran tribunflores.com menjadi sumber informasi yang menjangkau semua lapisan masyarakat dan teristimewa untuk generasi milenial. Tribun Flores, mata lokal menjangkau Indonesia. Ibu bapak, saudara-saudari, saya Monsinyur Edwardus Martinus Sedu, Uskup Keuskupan Maumere, menyambut dengan penuh antusias kehadiran tribunflores.com, media online yang mengusung tagline mata lokal menjangkau Indonesia, menjadi terang yang menuntun orang menemukan kebenaran, karena memang kebenaran itu memerdekakan dan menuntun hidup. Profisiat untuk kehadiran tribunflores.com di bumi Flores ini. Tuhan memberkati. Kami keluarga besar Suster Sang Timur Maumere Flores mengucapkan profisiat atas kehadiran tribunflores.com. Semoga kehadiran tribunflores.com menjadi media pemersatu kehidupan umat beragama di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. tribunflores.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Amin. Rektor dan segenap sivitas akademika Universitas Nusa Nipah Indonesia di Maumere menyampaikan profisiat atas kehadiran tribunflores.com. Semoga menjadi media yang terbesar dan terpercaya dan turut serta memajukan nusa bangsa dan negara. tribunflores.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Tujuan utama dari jurnalisme adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan warga agar mereka bisa hidup merdeka
dan mengatur diri sendiri. Kehadiran tribunflores.com akan memberikan pencerahan bagi warga, masyarakat di wilayah Flores dan NTT. Saya mengucapkan profisiat atas kehadiran koran digital Flores.com. Tribunflores.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Baik, dan para hadirin, saya sekarang akan memperkenalkan secara langsung moderator webinar nasional untuk hari ini, Direktur Pemberitaan Tribun Network, Bapak Feby Mahendra Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai sejahtera, shalom, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya. Ya, sudah siap menjadi moderator, Pak? Mbak Delta, kita tampil luar biasa hari ini. Banget sekali. Saya menggunakan busana dari Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Kalau saya di sini dari Kabupaten Manggarai. Ini keberagaman yang ada di Flores nih luar ya, Pak biasa ya. Ini, Pak luar Delta. biasa. Dan selagi kita bergabung bersama di sini, kita akan foto bersama dengan teman-teman yang sudah bergabung di ruang virtual kita, Pak Feby. Iya, baik. Buat Bapak Ibu, Tuan dan Puan, mohon izin untuk menghidupkan kamera. Kita akan foto bersama karena luar biasa kesempatan kita pada kali ini. Saya akan menghitung mundur mulai dari 5. Kita sampaikan pose yang paling bagus buat untuk kenang-kenangan kita. Saya hitung sekarang. 5, 4, 3, 2, 1, go. Nah, selanjutnya layar kedua. 5, 4, 3, 2, 1, go. Layar ketiga. Masih ada ya, Pak ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, go. Kemudian Mbak Delta, satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, go. Ini yang terakhir. 1, 3, 4, 5, go. Ya, mungkin masih ada lagi slide-nya? Oh, sudah ya. Ya. Nah, tapi saya tadi mau nanya, kenapa nggak ada 2-nya tadi dihitung? Iya, karena Mbak Delta memang nggak ada 2-nya dalam kesempatan ini. Saya merasa terharu. Baik Pak Feby, saya tidak akan menunda lebih lama lagi. Mari kita simak webinar nasional dengan tema menarik investor ke Pulau Flores. Saya persilakan kepada Pak Feby. Baik, Mbak Delta, terima kasih. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyampaikan pantun untuk menghangatkan suasana kita pada sore hari ini. Baik. Indah nian Danau Kelimutu. Jangan lupa mampir ke kota Ende. Terima kasih kepada para tamu. Anda semua membuat Tribun Flores makin pede. Luar biasa. Ada lagi Pak Feby? Ada lagi. Satu kali lagi. Ingin menggigil di kota Bajawa. Cicipi dulu rasa kopinya. Bukan hanya Labuan Bajo, kawasan istimewa, seluruh Pulau Flores indah mempesona. Saya berikan tepuk tangan untuk pantun dari Pak Feby ya. Nah, sebelum kita melanjutkan, mari kita saksikan tayangan yang berikut ini. Koperasi Pintu Air berdiri pada tanggal 1 April tahun 1995. Koperasi ini merupakan koperasi primer nasional dengan mayoritas anggota adalah nelayan, petani, peternak, dan buruh. Anggota kami dapat memiliki simpanan non-saham yang terdiri dari simpanan bunga harian, simpanan dana pendidikan, simpanan wisata rohani, simpanan sukarela berjangka, dan simpanan masa depan. Saat ini kami memiliki 51 kantor cabang di seluruh Indonesia dengan jumlah kantor cabang pembantu sebanyak 26 kantor. Selain itu kami juga memiliki beberapa anak perusahaan seperti Pintar Asia Swalayan, media informasi seperti Ekora NTT, Pintuair.co, dan Warta Pintar Asia, serta jasa transportasi. Mari bergabung bersama kami KSP Kopdit Pintu Air. Bersama kami, Anda bukan hanya sekedar menjadi nasabah, tetapi Anda adalah anggota atau pemilik. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kita akan ngobrol dalam forum virtual ini mengenai menarik investasi ke Pulau Flores. Dan dalam kesempatan yang pertama ini,
Saya ingin menyapa dulu Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Pak Victor Bung Tilu Laiskodat. Selamat sore, Pak Gubernur. Apakah sudah bergabung dalam ruang virtual kita, Pak Gubernur? Halo Pak Gubernur. Oh, Pak Gubernur masih belum bergabung di ruang virtual kita. Saya ingin menyapa Bapak Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Pak Jerry Sambuaga. Pak Jerry Sambuaga, selamat sore. Apakah sudah bergabung di ruang virtual kita? Siap, selamat sore. Apa kabar Bapakku? Waduh, luar biasa, Pak Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Siap. Pak Jerry, boleh dong kita berbagi kepada para penonton kita, para pemirsa kita di seluruh wilayah Indonesia. Siap. Apa catatan, nasihat, saran dari Pak Jerry Sambuaga untuk menarik investasi, Pak, di Pulau Flores supaya semua potensi yang ada di Pulau Flores dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat di Pulau Flores. Kepada Pak Jerry Sambuaga kami persilakan, Pak. Terima kasih Pak. Ini langsung penyampaian berarti ya? Izin ya? Iya ya. Pak. Terima kasih. Baik, kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam semangat untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Gubernur NTT, Bapak Victor Laiskodat, beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati para bupati. Ini satu kepulauan Flores. Ini saya lihat tadi semua lengkap hadir. Dari mulai Nagekeo, Ende, Sika, Flores Timur, Lembata, Ngada, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan juga Manggarai. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, ya tentunya nih Pak Direktur, Pak Febi yang ikut memandu kita menjadi host, dan juga ada Direktur Utama PT Sido Muncul. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya kebetulan Pak Febi ada slide, mungkin nanti bisa ditampilkan ya untuk menjadi bahan diskusi untuk kita, dan juga mungkin bisa dijadikan salah satu referensi untuk kita dalam kajian-kajian maupun diskusi pada hari ini. Jadi ini temanya adalah mendorong perdagangan dan potensi daerah Flores dalam menarik investasi. Baik, kami mulai di slide selanjutnya. Jadi saya mulai dulu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia dari neraca perdagangan yang memang sudah ditampilkan datanya dan juga sudah disaksikan di sini. Saya awali dulu dengan neraca perdagangan Republik Indonesia yang tercatat di bulan Desember 2021, Bapak Ibu sekalian, itu kita surplus. Surplus sebesar totalnya adalah sebesar 35,34 miliar US dollar. Jadi saya perlu sampaikan di sini bahwa sepanjang tahun 2021, Bapak Ibu sekalian, Indonesia mencapai neraca perdagangan surplus di angka 35,34 US miliar. Ini artinya surplus yang bermaksud kepada ekspor yang lebih besar daripada impor. Surplus sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita mencapai itu, dan angka 35,34 miliar US, Bapak Ibu sekalian, itu adalah angka tertinggi semenjak 15 tahun terakhir. Jadi ini pencapaian yang luar biasa, tidak hanya kerja keras Kemendak, tetapi seluruh lintas KL, termasuk daerah, termasuk provinsi, NTT dan juga kabupaten kota di seluruh Indonesia, yang bahu-membahu tentu meng-create sebuah produk ekspor yang bisa diekspor ke mancanegara. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan Provinsi NTT, pemerintahan kabupaten kota di seluruh NTT, dan juga di seluruh Indonesia yang berkontribusi terhadap neraca perdagangan yang surplus di angka 35,34 miliar US. Nah, yang kedua ingin saya sampaikan, nilai ekspor kita itu juga tertinggi sepanjang sejarah, Bapak Ibu sekalian. Izin Pak Gubernur dan Bapak Ibu Wali Kota Bupati, ini sebesar 231,54 miliar US. Di mana rekor sebelumnya tuh di tahun 2011 itu di 203,50 miliar. Nah, artinya Ibu Bapak sekalian, kinerja ekspor kita yang selama ini semakin kuat dan tertinggi semenjak tahun 2011 itu semakin menunjukkan bahwa trading kita khususnya dengan produk-produk unggulan kita baik migas
maupun non-migas dan juga konvensional maupun tradisional dan yang sekarang menjadi bergeser ke sektor digital itu menjadi semakin besar. Nah, kami juga ingin menyampaikan, ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden, memastikan bahwa produk-produk kita itu didiversifikasi dan juga mengalami hal-hal yang sifatnya itu bertransformasi dari produk-produk yang mentah menjadi produk-produk yang jadi maupun produk-produk yang siap untuk dikonsumsi, baik itu dalam tingkat konsumsi ataupun